Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syuhuri 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda wa minha arba'atu hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيا أيها الحاضرون والسامعون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di hari yang mulia. Kita berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita semuanya berada di tahun baru Islam, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Di bulan Muharram ini kita semuanya bersama-sama ingat tentang peristiwa bersejarah, yaitu keputusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada bulan Muharram ini juga dijanjikannya awal perhitungan bulan Qamariyah. Adapun berkaitan dengan 10 Muharram ini, banyak sekali kejadian-kejadian. Di samping hijrahnya Nabi kita tercinta, juga banyak peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada waktu itu. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Musa diselamatkan Allah dari kepungan Raja Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Pada bulan Muharram itu juga, keputusan bulat dan tekad yang kuat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada tanggal 10 Muharram itu pula, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat megah, kerajaan yang sangat indah, kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang sangat bagus, yang tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yunus alaihi salam yang berada di perut ikan hiu selama 40 hari 40 malam dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Pada tanggal 10 Muharram itu pula, Nabi Ayub disembuhkan Allah dari penyakit yang mengerikan. Pada tanggal 10 Muharram itu juga, Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah beberapa waktu tidak bisa melihat. Kemudian pada tanggal 10 Muharram itu juga, Nabi Yusuf yang pernah difitnah dibebaskan dari penjara. Pada tanggal 10 Muharram itu juga, Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan Allah dari pembakaran Raja Namrud. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh dan sebagian dari umatnya diselamatkan Allah dari tenggelamnya bumi ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita saat ini ada yang masih bertanya, ada yang masih berfikir dan ingin banyak tahu tentang hal ada apa sebenarnya di bulan Muharram ini. Ada apa dengan 10 Muharram?
Mengapa tanggal 10 Muharram selalu bertepatan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat besar? Jawabannya adalah wallahu a'lam bissawab. Tetapi yang pasti adalah karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dihormati dan diharamkan untuk melakukan kejahatan. Bahkan sangat dianjurkan untuk perubahan hidup ini, perubahan dalam diri kita, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Selain dari ayat Al-Quran yang barusan dibacakan, terdapat pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah wajadahum yasumuna yawman ya'ni Ashura faqalu hadha yawm 'azim wa huwa yawm najjallahu fihi Musa wa awraqa ala Fir'aun fasama Musa sukarallah faqala ana awla bi Musa minhum fasamahu wa amara bisamihi. Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Ashura, Nabi bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Lalu Musa berpuasa pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Aku lebih berhak terhadap Musa dari kalian." Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk melaksanakan puasa tersebut. Puasa Ashura inilah yang diwajibkan pada waktu itu. Namun setelah puasa Ashura sudah diwajibkan. Namun setelah puasa Ramadan diwajibkan, puasa hari Ashura pun hanya menjadi puasa sunnah. Di samping itu, karena adanya celaan-celaan dari orang-orang Yahudi bahwa umat Islam mengikuti praktek ibadah mereka, sehingga terjadi pula perbedaan di kalangan masyarakat Islam kala itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumut tasi'ah wal 'ashirah wa khaliful yahuda." At-Tirmidzi. Berpuasalah kamu pada hari yang ke-9 dan ke-10 pada bulan Muharram, sehingga tidak sama dengan praktik yang telah dilakukan orang-orang Yahudi. Demikianlah saudaraku khutbah Jum'ah yang dapat disampaikan. Semoga kita semuanya yang hadir di masjid ini, yang bersimpuh di masjid tercinta ini, menjadi orang-orang yang selalu beruntung dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat nanti selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.